Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Kusumaningsih. Saya dari kelas KR 4201B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil kerja magang selama 30 hari kerja di SKB Natuna. Saya melakukan kerja profesi selama 30 hari yaitu di Sanggar Kegiatan Belajar Natuna atau disingkat dengan SKB Natuna yang berada di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Nah, jadi SKB Natuna ini merupakan satuan pendidikan non-formal yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna. Nah, jadi si SKB Natuna ini mempunyai dua program, yaitu pendidikan anak usia dini sama pendidikan masyarakat. Nah, untuk job desk, saya ditempatkan di sebagai tutor pelatihan pengembangan life skill dan soft skill, yaitu sasarannya lebih tepatnya di pendidikan masyarakatnya. Nah, pada pengembangan life skill dan soft skill ini ada 3 teknik yang akan kita kembangkan, yaitu ikat celup, handmade embroidery, dan ecoprint. Nah, soalnya untuk deskripsi kerja pada ikat celup, tutor akan memberikan penjelasan materi secara singkat kepada para peserta pelatihan. Kemudian kita akan melakukan kerja praktik secara bersama-sama. Nah, untuk teknik ikat celup, kita akan menggunakan teknik jumputan sama teknik arashishibori. Teknik jumputan. Nah, untuk deskripsi kerja Nah, selanjutnya yaitu teknik embroidery. Sistemnya sama, tutor akan memberikan penjelasan materi secara singkat terlebih dahulu, kemudian kita akan praktik. Nah, untuk teknik embroidery kita menggunakan teknik fantasy stitch. Selanjutnya untuk teknik ecoprint kita menggunakan teknik pounding atau teknik pukul. Sistemnya sama juga, tutor akan memberikan materi secara singkat kepada para peserta pelatihan, kemudian kita akan melakukan kerja praktik secara bersama. Selanjutnya itu kesesuaian bidang. Nah, tutor kerja profesi di SKB Natuna ini yaitu pelatihan pengembangan life skill dan soft skill ini berada di bidang survei desain. Nah, sedangkan mahasiswa yang melaksanakan kerja profesi ini berasal dari jurusan Kria Tekstil dan Fashion, di mana mahasiswa ini juga mempelajari teknik structure design dan survei design. Nah, bisa kita lihat benang merahnya di sini, yaitu sama-sama mempelajari di bidang survei design. Jadi di SKB Natuna ini pelatihan pengembangan life skill dan soft skillnya ini selama 1 minggu itu ada 2 kali pelatihan. Nah, untuk di minggu pertama, di kelas pertama atau di kegiatan pertama, pelatihan pertama itu pelatihan teknik ikat celup di Pondok Pesantren Fastabaqul Khairat. Nah, jadi Pondok Pesantren Fastabaqul Khairat ini merupakan kelas jauh binaan SKB Natuna. Pada minggu pertama di kegiatan kedua yaitu pelatihan teknik ikat celup di SMP IT Natuna. Nah, jadi SMP IT Natuna ini juga merupakan kelas binaan SKB Natuna. Pada minggu kedua ini adalah pelatihan teknik ikat celup di kelas dewasa kloter pertama. Nah, kelas dewasa di sini maksudnya adalah kelas warga belajar atau kelas pendidikan masyarakat yang di bawah naungan SKB Natuna. Kemudian pada minggu ketiga kita ada pelatihan teknik embroidery di kelas dewasa kloter pertama. Nah, teknik embroidery ini kita menggunakan teknik fantasy stitch. Pelatihan keduanya yaitu teknik embroidery yang dilaksanakan di SMPT Natuna. Kemudian pada minggu keempat kita ganti teknik lagi, yaitu pelatihan teknik ecoprint di kelas jauh binaan SKB Natuna, yaitu di SMP IT Natuna. Nah, pada minggu kelima ini merupakan akhir di mana masa PPKM, jadi masanya agak lumayan banyak. Nah, kebetulan pada minggu ke-1 sama minggu ke-4 itu kita melaksanakan kerja profesinya itu di masa PPKM. Jadi masanya agak sedikit. Nah, pada minggu kelima ini sudah dapat edaran bahwa PPKM telah berakhir, jadi masanya lumayan banyak. Jadi kita melaksanakan pelatihan teknik ikat celup di kelas dewasa kloter kedua. Kita bisa menghasilkan 4 lembar kain teknik ikat celup yang lumayan besar. Pelatihan selanjutnya ternyata muncul
surat edaran bahwa PPKM diberlakukan kembali, sehingga pesertanya sedikit terbatas pada pertemuan terakhir. Untuk kendala yang dihadapi yaitu sulit dan minim mendapatkan bahan dan material untuk praktik, karena kita menggunakan bahan yaitu kain serat alami, pewarna sintetis, sama benang sulam. Nah, untuk mendapatkan ketiga bahan material ini di Natuna itu sangat susah, jadi kita harus beli online atau beli secara online di toko di luar Jawa, di Pulau Jawa, kemudian dikirim ke Natuna. Nah, kalau sedangkan di masa normal pengiriman dari Pulau Jawa ke Natuna itu selama 2 minggu. Nah, karena pada saat PPKM ini pengirimannya cukup lama, yaitu selama 1 bulan pengirimannya nyampe di Natuna. Jadi solusinya adalah kita menggunakan bahan material yang sudah dibeli sebelum PPKM. Kita gunakan secara berkelompok, jadi kita bisa meminim bahan dan material sehingga cukup selama kerja profesi 5. Nah, kesimpulannya, selama saya melakukan proses kerja profesi di SKB Natuna ini bisa menambah wawasan dan pengalaman yang bisa melatih saya untuk bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya. Ya, nah, pada poin pertama yaitu belajar berhadapan langsung dan berbagi ilmu dengan ibu-ibu yang memiliki antusias dan keingintahuan yang sangat tinggi. Kemudian belajar untuk bekerja di bawah tekanan agar lebih dapat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu kita belajar untuk mengasah skill di bidang surface design. Jadi pada saat melakukan kerja profesi kita saling sharing mengenai teknik yang kita bahas atau teknik yang kita kembangkan. Demikianlah presentasi mengenai laporan kerja profesi saya selama 30 hari di SKB Natuna. Jika terdapat kesalahan atau kesilapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.